Urusan elektabilitas silakan sewa lembaga survei. Tapi begitu kita tahu elektabilitasnya tinggi, etikabilitasnya kurang, jangan pilih dia. Karena dia mengandalkan amplop pasti. Apalagi etikanya nggak ada, otaknya kurang. Yang terjadi adalah pameran fufu-fafa. Saya menginginkan ada diskurs, ada narasi, ada pertukaran pikiran tajam di tempat ini untuk menapis potensi kecurangan, potensi penyalahgunaan wewenang. Bukan sekedar calegnya, tapi juga KPU-nya, Bawaslu-nya, KPUD-nya. Kan semua itu potensi untuk membohongi rakyat. Oke, saya senang ada di sini dan saya mulai berpikir untuk saya datang kembali, saya mau ganti KTP buat jadi warga bau-bau. Ini tema yang memungkinkan kita mengeksplorasi banyak hal. Oke, hi guys. If you want to be one of the smartest Indonesian intellectual, then you have to be well prepared by equipping yourself with akal and kolbu. Kalau Anda ingin jadi seorang intelektual cerdas di negeri ini, Anda mesti kombinasikan kemampuan akal dan kolbu. Saya mau terangkan itu sebagai tema. Saya senang saya ada di pondok modern yang sangat sederhana tapi amanah. Ada pondok yang sangat mewah tapi tidak amanah, namanya IKN. Kita mulai membayangkan bahwa di pondok ini di malam hari ada kegembiraan untuk berpikir, ada persahabatan antar makhluk untuk menghasilkan peradaban. Saya nggak tahu Pak Jokowi lagi ngapain di IKN malam-malam begini. Saya mau terangkan itu sebagai pretext, sebagai latar belakang kenapa kita harus mulai dengan mengucapkan politik akal sehat untuk menandingi politik akal bulus yang sebentar lagi akan bekerja di pilkada. Dan temanya pilkada. Apa itu akal sebetulnya? Akal adalah kemampuan untuk menggantungkan masa depan pada pikiran. Di dalam kebudayaan Eropa hanya dikenal antara akal dan batin, reason and passion. Itu sesuatu yang bisa diulas oleh akal menghasilkan ilmu pengetahuan. Sesuatu yang hanya bisa diulas di dalam passion menimbulkan keyakinan. Di dalam Islam ada hal ketiga, fakultas ketiga yang tidak ada di dalam filsafat atau teologi barat, yaitu kolbu. Bagaimana menerangkan kolbu? Apakah kolbu letaknya di kepala untuk menggantikan akal, atau letaknya di hati untuk menggantikan passion? Tidak ada pengertian yang memungkinkan kita merasa bahwa Islam punya epistemologi baru atau epistemologi ketiga yang menuntun akal supaya tidak berkelahi dengan passion, supaya reason tidak berkelahi dengan passion, supaya passion tidak memusuhi reason. Namanya kolbu. Ini tafsir saya ya yang boleh dipertengkarkan. Jadi ini pondok diasuh oleh akal karena ada pengetahuan, diasuh oleh passion karena ada persahabatan, tapi juga diasuh oleh kolbu yang memungkinkan kita mendamaikan antara passion dan reason. Jadi komunitas ini harus kita asuh sebagai kecambah pertama untuk menghasilkan bonus demografi di 2045 yang sering dibicarakan oleh para pejabat kita tuh.
Teman-teman, anak-anak, murid-murid, santri, santriwati, masyarakat anak muda di sini, pasti ada OKP di sini, pasti ada Karang Taruna, pasti ada kader-kader politik. Kita sedang masuk di dalam satu suasana ketika politik itu tidak bisa lagi diasuh oleh akal, karena fungsi akal untuk mengaktifkan keadilan diganti oleh amplop. Tadi Pak Faisal menerangkan bahwa pondok ini diasuh oleh 3 prinsip. Yang pertama adalah budi, yang kedua adalah tubuh yang sehat, yang ketiga adalah akal. Di kita politik hanya diasuh oleh lembaga survei, namanya elektabilitas, yang hasilnya bisa karena sogokan. Kalau kita pakai prinsip yang ada di pondok ini, dijadikan prinsip berpolitik yang penuh kolbu, yang kolbiah, ada nggak istilah itu kolbiah? Yang kolbiah, maka kita akan bilang bahwa persaingan politik, pertandingan politik, kompetisi pilkada itu harus difilter secara 3 lapis. Pertama, filter pertama adalah filter tadi, filter etika. Seseorang yang ingin bersaing dalam politik, pertama-tama kita periksa dulu etikanya bagus atau tidak. Etikabilitas, etikability. Setelah dia lulus dan lolos ujian etika, etika artinya dia pernah menipu nggak, dia pernah berbohong nggak, dia pernah mengkhianati mak apa nggak tuh. Itu namanya etika. Dia pernah nyuri apa tidak itu. Kalau dia lolos etika, filter kedua adalah intelektualitas. Karena seorang pemimpin harus bekerja dengan kemampuan berpikir maksimal, kemampuan abstraksi untuk melihat konstruksi konsep APBD mau dibawa kemana, apa yang mesti diutamakan, toilet bersih ataukah nambal jalan bolong. Dia mesti punya kemampuan berpikir komprehensif. Karena itu akalnya mesti bagus. Jadi begitu ditapis, etikability-nya bagus, etikabilitasnya bagus. Tapisan kedua adalah intelektualitasnya juga harus bagus. Kalau dia lolos 2 ujian itu, baru kita izinkan dia untuk diuji oleh lembaga survei tentang elektabilitasnya. Yang sekarang terjadi, ujiannya cuma pada elektabilitas, intelektualitas tidak diuji, etikabilitas tidak diuji. Jadi masa depan anak-anak muda kita, millennials, Gen Z, santri, santriwati, harus mulai menguji calon-calon pemimpin mereka nanti dengan 3 prinsip itu. Hai Bapak A, kami adalah pemilih baru, pemilih muda. Kami ingin tahu Bapak udah diuji di mana etikabilitasnya. Kenapa Bapak menolak untuk memberi ceramah di kampus kami? Kenapa Bapak menolak untuk berdebat dengan dosen-dosen kami? Berarti Bapak takut konstruksi etik Bapak itu berantakan. Bapak takut pikiran dungu Bapak itu terlihat. Buat apa Bapak atau Ibu punya elektabilitas 100 kalau intelektualitasnya 20, etikanya 13? Ngapain mau mimpin? Etikabilitas diuji pertama-tama pada dalil-dalil agama. Moral itu ujiannya adalah di pondok-pondok amanah semacam ini. Intelektualitas diuji di ruang-ruang kelas. Jadi pondok ini sebetulnya pondok untuk menguji pemimpin. Amanahkah dia? Berakalkah dia? Jadi lengkap di sini. 2 peristiwa bisa kita pastikan di sini. Kita uji peristiwa etika dan peristiwa intelektualitas. Urusan elektabilitas silakan sewa lembaga survei. Tapi begitu kita tahu elektabilitasnya tinggi, etikabilitasnya kurang, jangan pilih dia. Karena dia mengandalkan amplop pasti. Apalagi etikanya nggak ada, otaknya kurang. Yang terjadi adalah pameran fufu fafa.
Saya menginginkan ada diskurs, ada narasi, ada pertukaran pikiran tajam di tempat ini untuk menapis potensi kecurangan, potensi penyalahgunaan wewenang, bukan sekedar calegnya tapi juga KPU-nya, Bawaslu-nya, KPUD-nya, kan semua itu potensi untuk membohongi rakyat. Jadi kita berhak sebagai pemilik kedaulatan, sebagai pemilik pengetahuan, sebagai pemilik peradaban untuk mempersiapkan forum-forum yang mampu menguji, menapis, dan mengevaluasi calon-calon pilkada itu. Tentu Bawaslu mulai ada di mana-mana, tapi kadang-kala kritik saya tugas Bawaslu itu hanya mau mencari kesalahan tentang pelaksanaan kampanye, bukan isi kampanye yang mereka periksa. Jadi kalau teman-teman Bawaslu di sini, waktu saya tahun 98 awal-awal itu terlibat dalam pembentukan KPU dan Bawaslu, dulu saya aktif di dalam upaya untuk mendorong dihasilkannya lembaga-lembaga bermutu secara reformasi. Mulai tahun 2000 kita ingin KPU itu jadi komisi untuk mendidik rakyat punya etika, itu lebih dulu tuh. Jadi kapasitas etiknya harus mendahului kapasitas tekniknya. Sekarang KPU itu urusannya teknis, nyiapin ballot, nyiapin kotak suara, tapi tidak mempersiapkan pemilih yang cerdas dan beretika. Demikian juga Bawaslu. Jadi pantaulah si calon itu dari kapasitas etik dan inteleknya. Jangan sekedar melaporkan dia bicara mengkritik pemerintah. Yuk, kritik pemerintah itu adalah ukuran pertama bahwa dia jujur. Memuji-muji pemerintah itu artinya dia memanipulasi fakta-fakta sosial. Jadi kita lihat aja sekarang apa yang akan terjadi. Saya terangkan ini karena saya percaya bahwa bahkan murid-murid tadi, murid kelas dari siapa, Najwa tadi yang memimpin lagu itu, walaupun mungkin salah ketukan 4/4, tetapi dia berani untuk datang di sini tanpa ragu, saya mau memimpin himne pondok ini. Dia tidak cemas ketika dalam hitungan saya 14 detik tidak ada musik, dia tenang aja karena dia yakin musik akan tiba tuh. Jadi itu penanda pertama bahwa Najwa tahu cara memimpin, yaitu harus tenang, pastikan ketika ada kesalahan pun kesalahan itu tidak boleh mencegah lagunya tidak diucapkan. Itu namanya pemimpin, dia ngerti, dia menguasai psikologi massa. Padahal dia tahu saya ada di situ, tapi dia mau kasih tahu, Pak Rocky, Bang Rocky, saya juga bisa tuh. Jadi saya senang karena kita akhirnya bertemu dengan calon-calon pemimpin yang punya percaya diri, punya karakter. Kalau kita tanya, kenapa calon-calon punya karakter? Pasti guru-gurunya juga punya karakter. Kan hanya itu keterangan saya. Menjadi murid itu artinya tumbuh di dalam karakter. Karakter siapa yang dia ikuti? Ya karakter gurunya. Murid itu dalam bahasa Inggris disciple. Orang Inggris ambil dari bahasa Latin, disciplinus. Artinya taat pada percontohan guru. Jadi kemampuan pedagogi yang ada di sini, saya percaya bisa menghalangi politik demagogi yang diekspor dari luar. Pedagog artinya orang yang ingin menuntun peradaban dengan pikiran. Demagog artinya orang yang berbusa-busa tapi tanpa pikiran. Jadi teman-teman semua, kita akan bercakap-cakap. Kita tahu hari-hari ini bahwa anak muda kita cemas dengan keadaan. Mereka nggak tahu nanti yang disebut dengan bonus demografi itu adalah hak dia atau bukan. Coba saya terangkan dulu secara sederhana. Kalau Pak Jokowi bilang bonus demografi, maka Pak Jokowi bilang sebagai presiden ya, bahwa kalian anak-anak muda di 2045, di saat Indonesia 100 tahun, penghasilan kalian akan 10 kali lipat dari yang sekarang. Senang nggak? Senang. Tetapi bukan itu yang disebut bonus demografi. Bonus demografi bukan pembandingan antara kalian sekarang dan kalian yang akan datang, tapi kalian sekarang dibandingkan dengan
saudara seumur kalian di Vietnam, di Thailand, di Singapura, di Malaysia yang juga bersaing ke 2045. Bonus demografi terjadi kalau kalian jadi lebih pintar dari anak Malaysia di 2045. Kalau kalian pendapatan kalian 10 kali lipat, tapi kalau pendapatan anak Kuala Lumpur itu 30 kali lipat, bonusnya ada pada anak Kuala Lumpur di Malaysia. Saya baca berita 2 hari lalu, pendapatan per kapita orang penduduk Malaysia sekarang 13.000 US dollar. Artinya dia mendekati negara maju yang standarnya di atas 15.000. 13.000. Indonesia hari ini 4.500 pendapatan per kapitanya. Jadi terlihat bahwa persaingan antara teman-teman di sini dan teman-teman di Kuala Lumpur itu jauh sekali. Kenapa begitu? Karena intervensi kebijakan tidak dilakukan oleh pemerintah. Hari ini setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Kebanyakan pasti ada perempuan, emak-emak yang berbohong kalau ditanya udah makan bu, udah, padahal dia nahan lapar karena dia ingin tunggu suaminya makan duluan, anak-anaknya makan duluan tuh. Jadi kejahatan ekonomi selalu tiba pada perempuan lebih awal. Padahal kita ingin memuliakan rahim-rahim perempuan sebagai penerus dan pemberi generasi yang kita akan sebut generasi emas. Stunting hari ini prevalensinya udah 24, 25. Artinya dari 4 kelahiran ada 1 anak yang pasti otaknya cacat karena kekurangan nutrisi itu. Bagaimana kita mau bersaing di 2045 kalau otak kita tidak tumbuh melampaui otak anak Vietnam, otak anak Singapura. Singapura IQ-nya rata-rata 105, Vietnam 115, kita 78 IQ-nya, sedikit di atas simpanse. Serius kita terangkan itu. Jadi pendidikan di pondok ini memang menyumbang pada peningkatan IQ, dan itu yang kita inginkan. Pemerintah gelontorkan uang rakyat dalam bentuk pajak APBN itu pertama-tama ke pendidikan, bukan bangun ibu kota negara, tapi ibu kota pengetahuan yang ada di bau-bau. Saudara-saudara tahu bahwa setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani hutang 50 juta rupiah per bayi, karena hutang kita 8.000 triliun, digabung dengan swasta bisa 15.000 triliun. 15.000 triliun dibagi pada 2 juta bayi yang lahir setiap tahun, setiap bayi kira-kira segitu, 50 juta. Jadi Anda bayangkan bahwa nutrisi untuk ibu hamil kurang. Kenapa? Karena hak ibu hamil untuk memperoleh makanan bermutu, protein, vitamin, susu berubah menjadi semen, aspal, kerikil untuk ibu kota negara, untuk IKN. Rahim ibu-ibu yang seharusnya dibayangkan akan menghasilkan generasi emas, akhirnya dibebani oleh nutrisi yang kurang. Jadi kalau ada survei misalnya hari ini di sini, apakah ibu-ibu yang hamil senang dengan kehamilannya? Pasti bahagia. Semua perempuan yang hamil cerah wajahnya, walaupun gaji ASN gak naik-naik, naiknya tidak setara dengan kenaikan harga-harga, tapi watak dasar perempuan hamil adalah bahagia akan ada generasi yang dia hasilkan. Sekarang kalau kita survei, bukan ibu-ibu pasti saya bahagia hamil. Sekarang survei janin yang ada di rahim ibu-ibu, tanya pada si calon bayinya, hai bayi, kamu mau lahir enggak? Ya mau. Terus yang surveyornya bilang, kalau kamu lahir kamu potensi kekurangan nutrisi, stunting, dan otakmu akan drop 30%, mau lahir enggak? Wah, masa begitu sih? Lalu diterangkan, bayi itu bilang oke, saya pikir-pikir dulu. Lalu tambahkan, kamu potensi stunting, dan kalau kamu lahir kamu harus sudah membayar hutang 50 juta, hutang pemerintah Presiden Jokowi. Apa kata si bayinya? Fu fu fa fa fu fu fa fa.
Si bayi itu akan bilang, lebih baik saya tinggal di rahim ibu saya daripada saya dilahirkan tapi harus bayar utang pemerintah, daripada saya dilahirkan tapi IQ saya tidak akan tumbuh karena ibu saya tidak diberi nutrisi baik oleh pemerintah. Kalau saya singkat, bayi itu kan banyak belum bisa bicara sepanjang itu kan, dia akan bilang fufu fafa, artinya nggak mau lahir. Kita mau terangkan itu sebagai problem. Saya tidak mau ngelola pemerintah, faktanya begitu. Yang bilang IQ kita tinggal 78 bukan saya, bukan Pak Diki, bukan Pak Faisal atau Pak Jafar, tetapi riset Bank Dunia bilang begitu. Yang bilang bahwa setiap bayi sudah dibebani 50 juta hutang negara kalau hutang itu dibagi pada bayi-bayi yang potensial lahir. Bukan saya, bukan Ibu Profesor Sri Mulyani yang bilang. Saya cuma membuat itu jadi masuk akal di dalam ceramah hari ini. Jadi konsekuensi dari gagalnya pemerintah merawat dan menjaga rakyat adalah keruntuhan moral, karena makin banyak orang yang menganggap udahlah kemiskinan membuat kita jadi kriminal. Begitu banyak saya baca setiap hari perempuan diperkosa, dibunuh. Oleh apa? Oleh anak muda, anak umur 13 tahun memperkosa anak umur 11 tahun, dibunuh pula kan. Pertengkaran kecil suami istri berakhir pada pembunuhan karena ada frustrasi sosial. Nah, kita lihat bahwa di kita di sini, di Bau-Bau, ada semacam lokasi tempat peradaban itu melindungi dirinya dari kemerosotan moral dan intelektual. Namanya Pondok Modern Al-Amanah. Pondok ini mengambil risiko untuk dicaci maki atau bahkan dilaporkan karena mengundang saya. Tapi dia tahu, mereka tahu bahwa risikonya diambil. Jadi betul tadi kita ingin tukar tambah pikiran di sini supaya kita bisa pastikan bahwa 2045 itu terbuka gerbang untuk pergi pada Indonesia emas dengan kekuatan sendiri. Karena itu kita mulai desain kurikulum yang memungkinkan kita berkompetisi dengan kurikulum Malaysia, kurikulum Vietnam, kurikulum Taiwan, sementara kita berkompetisi di tingkat ASEAN. Nah, saya ingin lihat nanti, mungkin tahun depan saya balik ke sini untuk melihat potensi yang sekarang ada di sini tumbuh dengan kecepatan melampaui potensi yang ada di Malaysia. Kan itu bisa nggak? Pasti bisa. Kenapa? Ilmu pengetahuan sekarang bisa diakses dari manapun, kan ada sosial media, ada internet. Jadi sekali lagi saya mau bercakap-cakap dengan teman-teman, tapi saya percaya bahwa jalan menuju pengetahuan, jalan menuju keadilan, jalan menuju kebenaran hari ini sedang berlubang, dan kita harus sabar karena tugas dari pendidik adalah memungkinkan anak didik berpikir sendiri pada akhirnya. Itu sebagai pendidik kita hanya mau bekali anak-anak itu dengan dua kapasitas tadi, etikabilitas dan intelektualitas. Hanya politisi bodoh yang mengukur dirinya melalui elektabilitas. Terima kasih.